Halo semua, perkenalkan nama saya Gandhi Putukulu, mahasiswa Scenografi dari 2018. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil kajian saya itu analisa Vueling di perairan selatan Selat Makassar menggunakan citra satelit Komodos tahun 2018. Nah, ini abstraknya yaitu perairan Selat Makassar merupakan wilayah yang tergolong kaya bahan organik karena fenomena upwelling di sepanjang musim timur. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis distribusi pola dan perkembangan wilayah upwelling di selatan, khususnya di Selat Makassar. Penelitian ini menggunakan data klorofil A dan suhu permukaan laut dari Citra Moody's level 3 tahun 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa fenomena upwelling terjadi di Selat Makassar bagian selatan muncul sejak awal bulan Juni, terkuat pada bulan Agustus dan menghilang bulan Oktober. Upwelling ditandai dengan menurunnya suhu permukaan dan selang beberapa minggu itu terjadi peningkatan konsentrasi klorofil A. Analisis arah dan kecepatan angin itu dia proses penyebaran nanti ke arah barat daya. Selanjutnya daftar isi. Ada pendahuluan yaitu latar belakang tujuan, ada teori dasar SST, klorofil upwelling dan modis itu metodologi itu langkah-langkah pengerjaan dan hasil pembahasan. Pertama itu pendahuluan latar belakang. Kenapa saya milih? Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan luasan daratannya. Luas wilayah laut itu mencapai 2/3 dari luas daratan Indonesia. Dan itu di Indonesia sendiri terjadi cukup banyak. Ada beberapa lah proses upwelling dan salah satunya di Selat Makassar. Sehingga untuk mengetahui itu perlu pemetaan daerah upwelling dengan mengidentifikasikan varietas suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil A. Ini data yang digunakan data penginderaan jauh karena memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan pengecekan langsung di lapangan dan juga dapat dilakukan secara berkala. Sehingga tujuannya tadi itu kayak mengetahui manfaat citra modis, menentukan hubungan variabilitas SST, si surface temperatur, dan konsentrasi klorofil A, dan memetakan kejadian upwelling di selatan Selat Makassar. Nah, teori dasar. Pertama tadi SST ya, si surface temperatur kayak merupakan salah satu faktor yang penting dalam bagi kehidupan organisme di laut. Karena suhu itu mempengaruhi perkembangan atau metabolisme organisme. SST juga indikasi penentuan kualitas perairan dan juga itu kayak penentuan upwelling nantinya. Selanjutnya itu ada klorofil A, itu merupakan pigmen pemberi warna hijau. Klorofil juga menentukan salah satu parameter menentukan produktivitas primer di lautan. Selanjutnya itu upwelling. Upwelling kayak merupakan penaikan massa air itu dia dari kedalaman 100 sampai 200 umumnya ke permukaan. Itu yang disebabkan beberapa pengaruh di mana frekuensi arus karena itu angin sehingga terbentuk arus sekitar pantai sehingga menjauhi terjadi kekosongan di sekitar pesisir sehingga terjadi upwelling. Nah selanjutnya ini kayak modis. Modis itu kayak moderate resolution image to diameter. Ini kayak sensor penginderaan jauh dibuat oleh Santa Barbara. Nah ini kita ini untuk melihat si surface temperatur dan klorofil A-nya selama 10 tahun pada tahun 2015. Nah, metodologi. Yang pertama itu kita kita siapkan dulu data dan software. Data ini nanti SST dan klorofil A selama setahun dari Januari sampai Desember. Software ini internet perlu juga
untuk mendownload. Kalau software itu yang dipakai SIDAS dan Word juga Excel untuk menghitung, sehingga dia mengunduh data level 3 selama setahun, dan klorofil A. Selanjutnya itu ada juga studi literatur untuk menambah proses analisis yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ini kita lihat hasil dan pembahasan. Ini adalah pola suhu permukaan laut, sea surface temperature, dari Januari sampai Desember. Hasil olahan modus level 3. Nah, kisaran suhu ini secara keseluruhan antara 26 sampai 31 derajat Celcius. Ini proses fokus kita di bagian selatan ini. Sini. Pertama kita lihat dulu pada musim barat, itu Desember, Januari, Februari, memperlihatkan penyebaran suhu kisarannya cukup tinggi di sini, 29 sampai 31. Selanjutnya pada bulan Maret, April, Mei juga lebih tinggi lagi sini. Ini 29 sampai 31. Kisaran suhu yang lebih tinggi, tapi dia sampai di bulan Mei terjadi penurunan, ya karena revolusi dari bulan, itu kayak kecenderungan matahari di bulan bumi utara atau selatan. Tapi ini juga di sini ya, ini terjadi penurunan suhu yang menandakan kayak ada proses upwelling. Dia dimulai Mei, ada penurunan suhu di bulan Mei, selanjutnya Juni, Juli. Ini kayak satu indikasi terjadinya upwelling di bagian selatan Makassar ini. Dan ini kita lihat nih, variabilitas terhadap secara melintang dia udah menyebar ya di sini suhunya. Nah, pada periode September sampai Oktober itu musim peralihan 2, SST itu kayak upwellingnya melemah karena dia udah hilang, suhunya udah mulai naik lagi. Selanjutnya fenomena upwelling pada musim timur dan peralihan 2 ini, sebaran SST dia semakin meluas tadi. Dan perubahan suhu ini kayak cukup besar sampai 2 derajat Celcius. Yang cukup signifikan lah. Dan di sini pada tahun 2015 ini juga kayak La Nina kuat ya, sehingga nanti ini ada terjadi pemanjangan waktu lah, sehingga waktunya lebih luas. Ini salah satu indikasi upwellingnya. Selanjutnya kita lihat pola sebaran klorofil pada musim timur, itu dari November, Desember, Januari, Februari. Konsentrasi di sini memang rendah ya klorofilnya dibandingkan dengan musim lainnya, lebih tinggi. Nah, pada periode April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini terlihat di sini meningkat. Dia awalnya di bulan Mei tanda-tanda peningkatan dan bertambah, konsentrasi relatif lebih tinggi dan maksimum di bulan Agustus. Tapi karena di sini juga lebih lama ya, September. Ini proses tahun 2015 itu La Nina kuat. Dan hal ini juga sesuai dengan penelitian WETKI 1961 itu kayak menunjukkan upwelling pada daerah ini terjadi pada musim timur, yaitu periodenya Juni, Juli, Agustus, September, karena ini kepanjangan karena La Nina kuat. Pengaruh La Nina juga cukup besar memperpanjang waktunya.
Dan pada musim peralihan kedua ini, September, di Oktober ini sudah mulai turun, menandakan apa, persapelingnya sudah mulai berakhir. Dan pada tadi Juli Agustus itu ini kita lihat ada ke arah barat daya, dari sini dia menyebar ke arah barat daya. Ini akibat angin nanti. Selanjutnya kita melihat fluktuasi upwelling dengan studi literatur yang dilakukan oleh Dwi Varianti tahun 2015. Ini kita lihat tahun 2010. Ini yang kita olah tahun 2015. Dia SST minggu kedua pada bulan Juni sudah mulai terlihat. Juni, ini data harian ya, yang diolahnya, sedangkan kita bulanan itu, sehingga kayak ada ini hari ke-12 minggu kedua itu, minggu kedua bulan Juni diikuti SST-nya sudah mulai turun, dan selanjutnya di minggu keempat terlihatkan itu ada peningkatan klorofil D-nya. Penurunan SO itu tidak langsung meningkatkan klorofil, tapi ada selang waktu. Kalau berdasarkan yang dilakukan oleh Dwi ini sekitar 2 minggu gitu. Dan kita lihat juga dia puncaknya di Agustus, tapi karena ini netral tahun 2010, sedangkan 2015 tadi La Nina kuat, dia puncak upwellingnya di bulan Agustus, di bulan September ya sudah mulai turun. Nah, kurang lebih hasilnya hampir sama. Di sini kita lihat tinggi November, Desember, sini juga tinggi. Nah, kenapa bisa terjadi ini kayak berdasarkan studi literatur. Kita lihat dulu ekspedisi Media Vlog tahun 2015. Yang ini ya, ekspedisi yang dilakukan ini pada bulan Agustus di sini. Nah, berdasarkan hasil ekspedisi yang dilakukan, kayak dibuat pemetaan pada Januari dan Agustus. Kita lihat pada Januari ini pertama ini tekanan, kecepatan angin dan kecepatan crossover lautan perairan. Ini kecepatan ungu itu rendah, ini tinggi. Tapi karena di bulan Agustus itu semakin menguat, sehingga proses pembentukan angin karena perubahan tekanan yang besar itu kayak semakin menguat. Ini kita lihat arahnya ke arah barat ya. Sehingga kayak proses penjalaran klorofilnya tadi, ya, proses penjalaran klorofilnya ke arah barat daya dan juga ke arah barat itu. Nah, ini kita lihat proses ini pengukuran data CTD-nya, dia di cross-nya, biar kita lihat ini ada peningkatan massa air pada kedalaman 60 meter. Istilahnya upwell properties, yaitu pada kedalaman berapa, ini pada kedalaman 60. Kita lihat ini garis, ini suhu ya, garis ini isotherm 25 derajat Celcius, dan isohalinnya 34,5, isofinalnya 23, dan terjadi peningkatan. Nah, ini lebih jelas untuk memperjelas juga bahwa klorofilnya itu meningkat dari kedalaman 60 sampai permukaan. Dan yang terlihat juga upwelling itu terjadi di Selat Makassar.
sehingga didapatkan kesimpulan itu sebaran SST di selatan Selat Makassar itu pada musim timur lebih tinggi dibandingkan musim barat. Tadi 26,5 sampai 31,3. Dia ditandai dengan rendahnya SST pada musim timur dan diikuti dengan peningkatan konsentrasi klorofil, sehingga terjadi upwelling di selatan Selat Makassar. Pola penyebaran ini dia mulai awal bulan Juni, pertengahan, dan memuncak di bulan Agustus. Di September juga kuat, tapi tidak sekuat di bulan Agustus, karena itu di 2015 itu proses El Nino kuat. Nah, hasil pola distribusi SST dan klorofil menunjukkan adanya pola penyebaran ke arah barat daya karena angin juga tadi, sehingga penentuan tadi pusat upwelling suhu salinitas tadi menggunakan indikator upwelling yaitu isoton 25, isohalin 34,5 dan isofitnal 23. Nah, ini Dokter Pustaka, dan terima kasih. Mungkin kalau ada kritik dan saran dapat dibuat pada kolom komentar, dan untuk artikel ini akan saya tampilkan di link deskripsi untuk linknya. Sekian dan terima kasih.